Ya teman-teman, Shalom, selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan beberapa saat yang lalu, sebelum saya membuat konten ini, saya dapat satu video mengenai pergumulan dari saudara-saudari kita dalam hal membangun gedung gereja. Mari sama-sama kita simak dalam video berikut ini. Indonesia, selamat siang Indonesia. Saat ini dari tadi pagi saya ada di Desa Sidomulyo, Kecamatan apa Bu? Batola, Barito Kuala. Kabupaten Barito Kuala yang ada di di Kalimantan Selatan, Kecamatan Banaraya. Jadi Desa Sidomulyo, Kecamatan Banaraya. Apa? Wanaraya. Desa Sidomulyo, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, saat ini saya ada di lokasi gereja. Kalau saudara lihat itu adalah gereja yang lama yang sampai saat ini masih menggunakan ibadah di situ. Tetapi ini adalah bangunan baru yang memang waktu itu direkomendasikan untuk pindah di sini, tetapi ketika melakukan pembangunan mengalami begitu banyak hambatan. Nah, di dalam sana sudah menunggu yang akan kita dengar cerita ya dari pimpinan gereja GKI Sidomulyo di tempat ini, Pak Eli yang sudah ada bersama saya. Nah, Pak Eli, selamat siang. Selamat siang. Nah, inilah Pak Eli, pimpinan gereja GKI Sidomulyo. Dan kita akan ngobrol-ngobrol sebentar. Yang pertama saya ingin nanya Pak Eli, atau saya ingin Pak Eli menceritakan kronologi dari pelayanan gereja GKI Sidomulyo ini dari tahun berapa, kemudian bagaimana kelanjutannya sampai saat ini, tantangan apa dan hambatan seperti apa yang terjadi. Silakan Pak Eli. Terima kasih. Kami sedikit ingin menyampaikan kronologi ke pelayanan kami di sini. Kami berasal 100% dari Transmigrasi Pulau Jawa, itu tahun 2079. Nah, berarti Injil masuk ke 1979. Jadi secara otomatis Injil masuk ke daerah Wanaraya atau Sidomulyo ini tahun 1979. Nah, mula-mula rumah ibadah ini kami bangun di RT 14 Desa Sidomulyo dengan berjumlah kepala keluarga pada saat itu masih mencukupi. Nah, karena tanah yang kami dirikan itu milik warga Muslim, maka beberapa saat kemudian pemerintah melalui Transmigran memfasilitasi kami diberi tanah lokasi yang sekarang kami tempati rumah ibadah. Yang ini ya Pak ya? Yang sekarang ini. Yang ada di sini kita sekarang. Ya, lalu kami bersama-sama dengan warga Muslim memindahkan rumah itu, kami angkat bersama-sama. Yang kami tempati sampai saat ini. Nah, lalu perjalanan panjang kami menantikan situasi kami supaya bisa membangun tempat yang layak. Maka kami berupaya berbagai macam cara. Lalu di tahun 2018 itu kami punya program berawal dari sambutan kepala desa waktu kami undang untuk menghadiri perayaan Natal. Itu punya bahasa sambutannya yang menarik bagi kami, yaitu tahun 2019 warga Kristen jangan lagi acara Natal berdiri di atas lantai papan. Nah, mulai dari situ kami buat program. Nah, ternyata program kami berjalan, kami lakukan pada bulan Juli 2018. Secara singkatnya demikian. Nah, lalu tahun 2018 itu kami mulai mondasi, kami banyak teguran dari orang-orang yang mungkin menganggap bahwa kami tidak diperkenankan untuk melanjutkan bangunan itu. Lalu beberapa saat kemudian kami diundang untuk menghadiri musyawarah desa. Tepatnya pada tanggal 19 Juni 2018. Nah, ternyata di situ ada sebuah keputusan yang memutuskan bahwa kami boleh membangun berkaitan dengan tanah yang kami dirikan rumah ibadah yang lama itu mau dibangun perkantoran desa, maka kami diizinkan untuk membangun ke tanah yang sudah dipersiapkan oleh pemerintahan desa.
yaitu pada saat itu yang dipimpin oleh Bapak Kepala Desa Ahmad Umar. Tanah yang ini ya Pak ya, Tanah boleh, yang kami boleh dibangun. Iya. Nah, sekarang kita ada di sini ya. Betul. Oke, terus Pak? Lalu beberapa saat kemudian kami bentuklah panitia pembangunan karena kami berharap dari beberapa puluh tahun yang lalu, maka kami lanjut untuk mencari dana segala macam dan kami gotong royong untuk mendirikan bangunan ini. Nah, setelah sudah mencapai 70%, bahwa kami diundang lagi ke kantor desa, dipertemukan dengan pimpinan Kemenak tingkat 2 dan FKUB bersama dengan stafnya. Lalu di situ membicarakan IMB. Tapi karena kami punya surat izin membangun yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang disetujui oleh tokoh-tokoh masyarakat, maka kami membangun. Nah, ternyata oleh pihak pemerintah kabupaten melalui Kemenak dan FKUB kami harus berhenti. Beberapa hari kemudian kami mendapatkan surat bahwa kami harus berhenti karena kami orang yang taat peraturan, maka kami tetap berhenti. Tetapi bukan berarti kami berhenti tidak ingin melanjutkan pembangunan. Nah, kami berupaya mengikuti apa yang menjadi saran oleh FKUB dan Kemenak itu. Nah, ternyata beberapa bulan kemudian kami mencari data, minta tanda tangan, banyak tanda tangan yang sudah kami dapat dari warga untuk menyetujui adanya pembangunan rumah ibadah itu. Nah, setelah kami ajukan permohonan kami dengan persyaratan-persyaratan yang kami ajukan itu tidak disetujui, artinya belum bisa mengeluarkan rekomendasi dengan alasan ada ditemukannya bahwa kami jumlah warga pengguna jasa itu tidak mencapai 90 KTP. Lalu yang kedua ditemukan di situ ada warga kami yang dianggap mualaf, benar 1 orang. Lalu berikutnya ada yang dianggap bahwa Katolik tidak bisa sebagai pendukung untuk pengguna jasa. Lalu yang keempat dinyatakan bahwa ada warga jemaat kami yang pindah tempat, itu tidak benar. Nah teman-teman, itulah videonya. Ini di-upload seperti yang kalian semua bisa perhatikan di screen beberapa hari yang lalu. Dan ini memang ya seperti yang kita bahas sekitar 1 bulan terakhir terkait dengan peraturan SKB 2 Menteri mengenai pembangunan gedung atau tempat peribadatan termasuk gereja, yang mana itu salah satu syaratnya adalah harus jumlah jemaatnya atau penggunanya itu adalah 90 orang. Nah, ini beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan, bayangkan kalau pengguna gedung gereja di sebuah daerah itu tidak mencapai 90 orang sebagaimana ditentukan dalam peraturan SKB 2 Menteri itu. Nah, seperti yang dialami ini kan, katanya tidak mencapai. Nah, bayangkan saja, misalnya jumlah jemaatnya ini ada sekitar 50 sampai ke 89 orang, kurang 1 dari ketentuan yang sudah diatur. Kan akhirnya jadinya seperti ini. Nah, karena itu beberapa waktu yang lalu tuh pada bulan kalau tidak salah, pada bulan Januari itu kan ada berita mengenai pernyataan dari Pak Menteri Agama, Gus Yakut, yang memberikan sebuah pernyataan bahwa akan mencoba mengkaji ulang mengenai SKB 2 Menteri itu. Dan sekitar 1 bulan yang lalu saya sudah membahas lagi mengenai hal itu. Saya maksudnya mau mengingatkan lagi publik terkait dengan janji yang pernah disampaikan oleh Pak Menteri Agama, dan sampai saat ini juga belum ada realisasi. Karena kalau tidak salah itu pada bulan Januari awal pihak PGI pernah mengajukan kepada Pak Menteri, Pak Gus Yakut, untuk meninjau ulang mengenai SKB 2 Menteri ini. Salah satu poin yang disoroti oleh PGI adalah mengenai peran dari FKUB. Nah teman-teman, nanti saya akan coba sertakan linknya mengenai pembahasan kita sekitar 1 bulan yang lalu itu tentang SKB 2 Menteri. Poin-poinnya sudah ada di situ. Tapi yang mau saya sampaikan dalam segmen ini adalah Pak Menteri Agama, ini kami minta bantu nih kepada Pak Menteri Agama untuk segera kiranya meninjau ulang mengenai SKB 2 Menteri. Karena sebenarnya begini, nanti teman-teman pembahasan mengenai hal itu secara keseluruhan mengenai poin-poin penting dalam SKB 2 Menteri ini, khususnya berkaitan dengan peraturan pembangunan gedung gereja atau gedung peribadatan, saya akan sertakan linknya di kolom deskripsi karena itu sudah saya bahas poin-poinnya. Tapi begini, yang mau saya soroti sebenarnya adalah mengapa begitu lama membahas mengenai SKB 2 Menteri ini, padahal mengenai poin-poin yang perlu untuk dievaluasi itu sudah jelas.
kecuali kalau misalnya poin-poin yang dievaluasi ini belum jelas bagian yang mana, nah mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan saya pun secara pribadi sangat yakin bahwa setiap orang yang ada di Kementerian Agama pastinya orang-orang yang profesional dalam bidangnya, sebab kalau mereka tidak profesional ya ngapain di sana gitu kan. Oleh sebab itu saya sangat meyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang profesional, tahu tentang bagaimana harus mengevaluasi dan apa saja yang perlu dikoreksi terkait dengan aturan SKD 2 Menteri ini. Jadi sejauh ini sudah berapa bulan ya kalau kita hitung dari Januari awal, Februari, Maret, April, ini sudah tanggal 4 April, berarti sudah 3 bulan. Nah karena itu teman-teman saya minta bantu kepada kalian semua, kiranya kalian berkenan untuk men-share ini supaya ini menjadi pembahasan publik lagi, karena saya perhatikan akhir-akhir ini beberapa hal itu akan cepat selesai kalau misalnya itu menjadi pembahasan publik ya. Karena itu minta bantu kepada kalian semua, kiranya berkenan untuk men-share ini ke media sosial kalian supaya ini kembali dibahas secara publik. Kita doakan saja supaya pergumulan dari saudara-saudari kita yang ada di daerah ini yang sedang bergumul mengenai agar izin gedung gerejanya diperoleh sehingga bisa dilanjutkan pembangunannya, bisa cepat ada solusi terbaik. Ya terima kasih. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.